Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah interfacing. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang konteks atau konsep dasar interfacing, di mana kita juga sudah membahas di dalamnya tentang konteks interaksi manusia dan komputer, di mana kita membahas tentang konteks UHCD, di mana poin-poinnya minggu lalu sudah dijelaskan. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu U, di mana U adalah use dan konteks, ya. Jadi yang pertama kalian harus ingat bahwa antarmuka pemakai merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Jadi use dan konteks kalian harus ingat kembali bahwa use tidak selamanya adalah manusia atau orang, tetapi use juga di sini bisa organisasi sosial, lingkungan kerja, kelompok atau pengguna yang membutuhkan kebutuhan sistem, ya. Terus di dalam use dan konteks kita juga mempelajari tentang prinsip-prinsip utama dalam mendesain antarmuka. Jadi di dalam prinsip ini kita akan membahas 14 prinsip dalam mendesain interface. Ada use compatibility, ada product compatibility, test compatibility, consistent, control, flexibility, dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ada 14 item. Di 14 item ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, user compatibility. Di mana user compatibility ini adalah topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem yang diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Jadi di sini arti dari user compatibility adalah hal yang pertama yang harus kita ketahui dalam mendesain, ya. Jadi yang pertama dalam mendesain kalian harus mengetahui usernya atau konsumen yang harus menggunakan produk kalian atau aplikasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian merencana atau mendesain sebuah produk yang di konsumennya atau arahnya ke anak-anak atau edukasi tentang anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa anak-anaknya sukanya apa, ya. Jangan sampai kalian membuat sebuah produk untuk anak-anak tapi isinya khusus untuk orang dewasa, ya. Jadi hal yang kalian harus pahami dalam user compatibility, kelompok konsumennya itu di mana, kalian mau pasarkan ini di mana, ya. Jadi kalau misalnya khusus untuk pekerja, isinya juga di dalamnya atau konteksnya dalam produk kalian atau aplikasi kalian ada kaitannya dengan pekerja. Atau kalian mau buat tentang sebuah edukasi dengan mahasiswa, pasarnya juga harus ke mahasiswa. Jadi selanjutnya prinsip kedua itu product compatibility. Jadi sebuah aplikasi harus sesuai dengan sistem aslinya, ya. Karena biasanya ada aplikasi yang menghasilkan sebuah sistem yang manual itu berbeda dengan sistem yang ada. Jadi produk kalian harus sesuai dengan aslinya, di mana kan biasanya kalian buat sebuah prototipe atau sebuah alat yang kalian mau desain, yang misalnya kalian mau buat sistem tempat sampah otomatis, ya. Jadi harus fungsinya memang khusus untuk tempat sampah otomatis. Jangan sampai kalian membuat sebuah alat tetapi fungsi utamanya itu tidak sesuai dengan yang kalian buat, ya. Jadi misalnya kalian mau buat sebuah aplikasi laporan, ya. Jadi sistem informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Jadi harus yang lebih aktif atau lebih efisien dari sistem manualnya. Kemudian task compatibility.
prinsip mengkode task compatibility itu harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi, task ini berfungsi untuk membantu kita di dalam aplikasi melalui antarmuka atau interface. Jadi misalnya kalian buat sebuah task atau simbol next, ya, fungsinya adalah lanjutan, atau finish artinya selesai, atau stop. Jangan sampai kalian membuat task atau navigasi atau tombol yang simbolnya stop, ya. Biasanya kan tombolnya stop itu biasanya kali atau tanda merah pakai silang, akan tetapi fungsinya itu start, ya, atau memulai. Jadi tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Jadi kalau kalian membuat sebuah simbol atau teks harus sesuai dengan yang familiar, yang biasa kita gunakan, ya. Jadi kalau misalnya next itu fungsinya untuk lanjutan, kalau misalnya start itu fungsinya untuk memulai. Jangan sampai terbalik-balik, ya. Karena fungsi dari task ini adalah membantu user dalam menyelesaikan sebuah tugas atau dalam membuat sebuah aplikasi. Selanjutnya, workflow compatibility yaitu sistem mengadopsi dari fungsi sistem manualnya. Jadi, kalian kalau membuat sebuah aplikasi, kalian harus fokus pada tujuan utamanya, ya. Jadi, kalau misalnya secara manual, kalian membuat sebuah aplikasi atau sebuah produk yang sebelumnya manual kalian mau otomatiskan, ya. Jadi kalian harus fungsinya mengadopsi dari proses yang manual. Jadi kalian cuman membuat sebuah aplikasi atau produk yang otomatis, ya. Kemudian yang selanjutnya tugasnya kalian harus membuat atau menguraikan prinsip-prinsip dalam mendesain antarmuka selanjutnya. Tugasnya kalian bisa kumpul lewat email masing-masing. Lewat email saya. Jadi ini tugasnya perorangan, ya. Dikumpul sampai minggu depan. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.